Recording progress. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi pada program kemarin podcast, sekarang pindah lagi ke Babu, ke bahas buku. Jadi kemarin tuh podcast kita bahas lumayan fresh ya, bahas nikah episode 16 dan banyakan juga. Sekarang dikitan lagi karena ya seperti biasa lah. Emang normalnya dikitan, bukan banyakan ya. Nah, hari ini kita lanjut pembahasan bukunya UAS yang 37 masalah populer. Nah, alhamdulillah kemarin bab 1 udah beres ya. Dibagi jadi 2 part tentang ikhtilaf. Nah, sekarang kita lanjut ke bab kedua, yaitu masalah tentang bid'ah. Jumlah halamannya ini lumayan ya, 43 halaman. Kemarin aja yang ikhtilaf itu dibagi jadi 2 part, kisaran 20 halaman ya Gil ya. Kisaran segitulah. Jadi ini bisa aja jadi 4 part malah ya. Jadi ya harus dilanjutkan buat namatin satu buku. Sistemnya kayak biasa ya netizen semuanya. Nanti kita baca tentang materinya. Mungkin Arabnya bisi kepanjangan bisa nggak dibaca, atau bisi Arabnya gundul gitu ya, bisa dibaca artinya aja. Lalu nanti per subbabnya itu bisa kita kasih react atau kasih tanggapan atau kasih bahasan lah gitu. Seperti biasa sebagaimana di bab pertama, yaitu pada bab ikhtilaf. Hari ini bertiga lagi, cuman nggak ada Kang Mahdi ya. Sekarang adanya Kang Andiles. Kang Kebelet masih ada. Ya, Kang Andiles siap. Ini materi berat ya Kang Andiles ya. Tapi seberat-beratnya juga dibaca aja, ini mah santai lah. Ya, Bahas saya buku. kaget tadi hilang ngasih tahu temanya, kaget saya tadi. Iya, nggak apa-apa. Justru karena bid'ah, ayeuna ganti Kang Diles. Nih. Justru karena bukunya masalah populer, jadi yang populer-populer nih harus dikaji gitu. Dipopulerkan lagi ya. Dipopulerkan Kan lagi. orang populer juga kan petani. Iya, petani sosial media populer gitu ya. Boleh. Karena isinya juga bahas buku lah, bukan bedah gitu. Jadi Oh iya, saya mah teman-teman, saya mah petani, bukan siapa-siapa. Jadi yang nggak cocok sebenarnya bahas agama, cuman ya udahlah, aku mah baca aja. kalau petani gak ikutan ini cuman berdua, nanti gak jadi acara jadi. Kayak pacaran berdua. Iya, mending terjadi. Oke, kita mulai. Giliran ya, bacanya per subbab. Ya, berapa halaman sih biasanya? Per 4 halaman atau 3 halaman lah. Nah, Kang Kebelet kayaknya pertama ya, Kang Kebelet ini. Oke, siap. Oke, siap. Ini, ya. ini Saya sangat berantusias masalah bid'ah ini. iya nih, cuman suaranya nggak antusias nih, kecil banget ya. Tadi suaranya hilang ya. Ya, netizen pasang di volume 100 ya. Nah, ini. Oke. Jadi di sini ada masalah bid'ah. Yang pertama kan kemarin khilaf ya, sekarang bid'ah. Ada hadis pertama. Di sini teman-teman ada dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, marahnya kuat, seakan-akan ia seorang pemberi peringatan pada pasukan perang. Rasulullah SAW bersabda, dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, aku diutus hari kiamat seperti ini. Rasulullah SAW mendekatkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, amma ba'du, adapun setelah itu, sesungguhnya sebaik-baik cerita adalah kitab Allah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Dan tiap-tiap perkara yang dibuat-buat itu sesat. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada hadis kedua dari Al-Irbad bin Sariyah, ia berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberikan nasihat kepada kami setelah sholat subuh. Nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata menetes dan hati bergetar. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ini nasihat orang yang akan pergi jauh.
apa yang engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan patuh, meskipun kamu dipimpin seorang hamba sahaya berkulit hitam. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu akan melihat banyak pertikaian. Jauhilah perkara yang dibuat-buat, sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu sesat. Siapa yang mendapati itu dari kalian, maka hendaklah ia berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa Urasyidin yang mendapat hidayah. Gigitlah dengan gigit geraham. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Di sini ada makna bid'ah. Makna bid'ah dari pendapat Imam Asy-Syatibi adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam. Tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Adapun definisi lain dari bid'ah adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam. Tujuan melakukannya seperti tujuan melakukan cara dalam syariat Islam. Di sini ada pendapat lagi Imam Al-Iz bin Abdissalam, bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Ada pendapat Imam An-Nawawi, para ahli bahasa berkata bid'ah adalah semua perbuatan yang dilakukan tidak pernah ada contoh sebelumnya. Di sini ada lagi pendapat dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, apakah itu terpuji ataupun tercela. Semuanya sepakat bahwa bid'ah adalah perkara yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya, tidak diucapkan atau dilakukan Rasulullah SAW. Bid'ah tidak bisa dibagi, betul nggak? Seperti yang disebutkan para ulama di atas, semua sepakat bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka mobil adalah bid'ah. Maka kita mesti naik onta. Tentu orang yang tidak setuju akan mengatakan mobil itu bukan ibadah. Masuk. Bid'ah itu adalah masalah ibadah. Dengan memberikan jawaban itu, sebenarnya ia sedang membagi bid'ah kepada dua. Yang pertama ada bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Bid'ah urusan dunia boleh, bid'ah dalam ibadah tidak boleh. Kalau bid'ah bisa dibagi menjadi dua, bid'ah urusan dunia dan ibadah, mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela? Oleh sebab itu, para ulama membagi bid'ah kepada dua. Bahkan ada yang membaginya menjadi 5. Berikut pendapat para ulama, sebagiannya berasal dari kalangan salaf 3 abad pertama Hijrah. Segitu dulu ya mungkin ya, belum kita ke pembagiannya. Boleh. Nah, Jadi ketemu ya tadi titik temunya berarti ya. iya betul. Perkara yang dibuat-buat, perkara baru yang dibuat. Tadi udah hadis, udah pendapat para ulama juga. Nah, sekarang mungkin lebih mengerucut lagi ke si isi bid'ahnya itu berarti ya. Betul. Gimana? Kang Aniles gimana? Udah dasarnya udah kegambar Kang Aniles berarti ya. Ya. Iya, iya. Oke. Tadi sampai mana Kang Kebelat tadi tuh? Tadi udah kegambar ya teman-teman semua ya. Dan tadi dari definisi ya, dari definisi ada hadis pertama dan hadis kedua, juga ada dari pendapat dari ulama-ulama ya. Ini yang disimpulkan bahwa yang tadi ya dari kesimpulannya. Nah, terus di sini ada kata pengantar bid'ah ya yang tidak bisa dibagi, betul nggak sih gitu ya. Nah, jadi ini itu juga diterangkan lagi ya pembagian bid'ah menurut para ulama. Di sini ada pendapat pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bid'ah itu terbagi dua, terpuji dan tercela. Jika sesuai dengan sunnah, maka itu bid'ah mahmudah. Jika bertentangan dengan sunnah, maka itu bid'ah mazmumah. Disebutkan oleh Abu Naim dengan maknanya dari jalur riwayat Ibrahim bin Al-Junaid dari Imam Syafi'i. Kriteria pembagian bid'ah terpuji dan tercela menurut Imam Syafi'i diuraikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i. Bid'ah itu terbagi dua, perkara yang dibuat-buat bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah atau Athar atau Ijma, disebutnya bid'ah sesat. Perkara yang dibuat-buat dari kebaikan tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Athar dan Ijma, maka itu bid'ah tidak tercela. Kriteria pembagian bid'ah menurut Al-Hafiz Hajar Al-Asqalani menyebut dua kali istilah berbeda. Pertama ada bid'ah mubah. Berdasarkan penelitian, bid'ah ini tergolong dalam perkara yang baik, maka disebut bid'ah hasanah.
Jika tergolong dalam sesuatu yang dianggap buruk menurut syariat Islam, maka itu disebut bid'ah buruk. Jika tidak termasuk dalam kelompok ini, maka disebutnya bid'ah mubah. Kedua ada bid'ah hasanah, dalahah, bid'ah mubah. Jika perbuatan itu sesuai dengan sunnah, maka disebutnya bid'ah hasanah baik. Jika bertentangan dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah dalahah. Itulah yang dimaksudkan. Jadi yang intinya ya perbuatan sesuai sunnah dan bertentangan dengan sunnah. Oleh sebab itu bid'ah dikecam. Jika tidak sesuai dengan sunnah dan tidak pula bertentangan dengan sunnah, maka hukumnya asalnya adalah mubah. Dasar pembagian bid'ah menurut Imam An-Nawawi, hadis yang berbunyi semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis itu bersifat umum, disusulkan oleh hadis lain. Siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan balasan pahalanya. Yang dimaksudkan dengan bid'ah dalahah dalam hadis pertama adalah perkara-perkara diadakan yang batil dan perkara dibuat-buat yang tercela. Sedangkan bid'ah itu sendiri dibagi 5, ada wajib, mandub, haram, makruh. Ini tapi ada hadis yang menyebutkan semua bid'ah itu sesat. Maksudnya apa? Ini Imam An-Nawawi menjawab, sabda Rasulullah SAW, semua bid'ah itu sesat. Ini kalimat yang bersifat umum, tapi diputuskan, maka maknanya pada umumnya bid'ah. Ini ada bid'ah dibagi 5. Ini ada pendapat Imam Al-Is bin Abdul Salam. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Bid'ah terbagi jadi wajib, haram, anjuran, makruh, dan mubah. Cara untuk mengetahuinya bid'ah tersebut disimpang dalam kaidah-kaidah syariat Islam. Jika bid'ah termasuk dalam kaidah wajib, maka itu adalah bid'ah wajib. Haram, ya haram. Mandub, mandub, makruh, ya makruh. Dalam kaidah mubah, maka itu bid'ah mubah. Contoh bid'ah wajib pertama, sibuk mempelajari ilmu nahwu gramatikal bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW itu wajib karena untuk menjaga syariat itu wajib. Syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengerti bahasa Arab. Jika sesuatu tidak sempurna karena ia, maka ia pun ikut menjadi wajib. Contoh kedua, menghafal gharib, kata-kata asing dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh ketiga, menyusun ilmu usul fikih. Contoh keempat, pembahasan al-jarh wa an-ta'dil untuk membedakan sahih dan saqim. Kaidah-kaidah syariat Islam menunjukkan bahwa menjaga syariat Islam itu fardu kifayah. Ada suatu yang lebih dari kadar tertentu. Penjagaan syariat Islam itu tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga perkara-perkara di atas. Contoh bid'ah haram. Mazhab Qadariyah tidak percaya kepada takdir. Jabariyah berserah kepada takdir. Jasimah menyamakan Allah dengan makhluk. Menolak mereka termasuk perkara wajib. Contoh bid'ah manjub atau anjuran, membangun prasarana jihad, membangun sekolah dan jembatan, semua perbuatan baik yang belum pernah ada pada masa generasi awal Islam. Di antaranya sholat tarawih, bahasa meninggal tentang tasawuf, bahasa ilmu debat dalam semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah-masalah yang tujuannya untuk mencari ridho Allah. Contoh bid'ah makruh, hiasan pada masjid-masjid atau mushaf Al-Quran. Adapun melantunkan Al-Quran sehingga lafaznya berubah dari kaidah bahasa Arab, maka itu tergolong bid'ah haram. Contoh bid'ah mubah, bersalaman setelah selesai sholat subuh dan asar, nikmati yang bermanfaat, makanan, minuman, pakaian bertinggal, jumlah pakaian berbesaran dan melebarkan tangan baju. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menjadikan ini tergolong bid'ah makruh. Sebagian lain menjadikannya tergolong ke dalam perbuatan yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan masa setelahnya. Sama seperti mengucapkan a'udzubillah dan bismillah dalam sholat. Ini Imam An-Nawawi menyetujui pembagian bid'ah menjadi 5. Bid'ah itu ada wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Wajib menyusun dalil-dalil ulama ahli kalam untuk menolak orang-orang ateis pelaku bid'ah dan seterusnya. Mandub menyusun kitab-kitab ilmu, membangun sekolah-sekolah melaksanakan jihad dan sebagainya. Ada mubah, menikmati berbagai jenis makanan dan lainnya. Sedangkan contoh bid'ah haram dan makruh sudah jelas. Al-Hafidh Ibnu menyetujui pembagian bid'ah menjadi 5. Bid'ah terkadang terbagi ke dalam umum yang 5, yakni wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Jika tidak dilakukan Nabi maka haram. Benarkah? Yang selalu dijadikan dalil mendukung argumen ini adalah kaidah. Perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah berarti mengandung makna haram. Tidak ada satupun kitab usul fikih maupun kitab fikih muat kaidah seperti ini. Kaidah ini hanya buatan sebagian orang saja. Untuk menguji kekuatan kaidah ini, mari kita lihat beberapa contoh dari hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan, namun tidak selamanya karena perbuatan itu haram, tapi karena beberapa sebab.
Yang pertama karena kebiasaan. Khalid bin Al-Walid berkata Rasulullah SAW diberi biawak Arab yang dipanggang untuk dimakan. Lalu dikatakan kepada Rasulullah ini adalah dab. Rasulullah SAW menahan tangannya. Khalid bertanya, apakah dab haram? Rasulullah SAW menjawab, tidak, tapi karena dab tidak ada di negeri kaum, maka aku merasa tidak suka. Khalid memakan dab itu, sedangkan Rasulullah SAW melihatnya. Apakah karena Rasulullah SAW tidak memakannya, maka dab menjadi haram? Dab tidak haram. Rasulullah SAW tidak memakannya karena makan dab bukan kebiasaan di negeri tempatnya Rasulullah. Kedua, khawatir akan memberatkan umatnya. Contoh, dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat di masjid pada suatu malam, lalu orang banyak ikut sholat bersama beliau. Pada malam berikutnya, orang banyak mengikuti beliau. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat. Rasulullah SAW tidak keluar rumah. Pada waktu paginya, Rasulullah SAW berkata, aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang mencegahmu untuk keluar rumah menemui kalian. Hanya saja aku khawatir dia diwajibkan bagi kalian. Itu terjadi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW tidak ke masjid setiap malam. Apakah perbuatan ke masjid setiap malam itu haram? Tentu saja tidak haram. Mengapa Rasulullah SAW tidak melakukannya? Bukan karena perbuatan itu haram, tetapi karena khawatir memberatkan umat Islam. Satu lain, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku atau bagi manusia, pastilah memerintahkan mereka untuk bersumpah setiap kali sholat. Ketika tidak terlintas di pikiran Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdillah ada seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, ketika aku buatkan untuk engkau sesuatu, engkau duduk di atasnya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba sahaya tukang kayu. Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau. Perempuan itu membuatkan mimbar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak membuat mimbar. Bukan berarti mimbar itu haram. Tapi karena tidak terlintas untuk membuat mimbar, sampai perempuan itu menawarkan mimbar. Lalu apakah karena Rasulullah SAW tidak membuatnya maka mimbar haram? Yang keempat karena lupa. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Wahid berkata, saya tidak mengetahui apakah rakaat berlebih atau kurang. Ketika sholat telah selesai, dikatakan kepada Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam sholat? Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah itu? Mereka menjawab, engkau telah melakukan an dan an. Dan Rasulullah SAW menekuk kedua dan kembali menghadap kiblat kali kemudian salam. Ketika Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, ia berkata, jika terjadi sesuatu dalam sholat, pastilah aku beritahukan kepada kamu. Tapi aku hanyalah manusia biasa. Aku juga lupa sama sekali. Jika aku terlupa, Rasulullah SAW tidak melakukan bukan karena haram, tapi karena yang kelima itu karena khawatir orang Arab tidak dapat menerima salam. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Aisyah kalau baru saja meninggalkan masa jahiliyah, pastilah pemerintah renovasi Ka'bah. Aku akan masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya. Aku akan menempelkannya. Dengan itu aku sampaikan dan Rasulullah SAW tidak melakukan renovasi itu haram, tapi karena tidak ingin orang-orang Arab Rasulullah SAW, karena mereka baru saja masuk Islam, mereka masih yang terakhir karena termasuk dalam makna ayat yang bersifat. Contohnya, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Rasulullah SAW tidak melakukannya haram, tapi masuk dalam kategori kebaikan yang Oke, mantap. Jadi netizen tadi bisa sambil diikuti ya bacaannya karena suaranya tidak jelas tadi. deketin aja. Iya, ya itulah itu harus beli lagi headsetnya ya, laptopnya sekalian. Netizen yang mau mensupport Kang Kebelet biar suaranya Boleh. bagus boleh. Atau Nah itu bisa juga nggak apa-apa. bisa di DM ya IG The Barikade. Nanti kita Jadi langsung kasih. dikirim rekeningnya ya. Iya. Yang mau kasih gift boleh donasi. Jadi pembahasan sampai lupa sampai mana tadi? Oh ini ya.
Ya bagiannya itu. Tadi bahas contoh-contoh lah gitu. dulu. Oh iya, ini pembagian yang dari para ulama. Jadi Jadi bid'ah ada 5 tuh ya tadi. ya gak selalu sesat. Bid'ah tuh sesuatu yang barakara baru tuh gak selalu sesat tuh. Dan para ulama menyepakati tadi ya. Siap, siap. Kang Andiles ada tanggapan nggak Kang Andiles nih? Tanggapan saya sih dari awal tadi, Oh, bebas, bebas. kalau dari saya mah itu mah ini pembahasan kayak sebenarnya buku ini tuh apa ya? Bukan pendapat Ustadz Abdul Somad ya, cuman Ustadz Abdul Somad ini merangkum dari pendapat-pendapat ulama mengenai masalah ini. Ini kan masalah di lingkungan kita populer banget ya. Sama Iya. kayaknya sih masalahnya nggak kelar-kelar gitu masalah ini tuh. Malah bikin ricuh terus. Nah, UAS ini ingin mengumpulkan semua dalil-dalil dari ulama-ulama tentang hal ini gitu. Ternyata bid'ah ini ada berbagai macam pendapat dan dalil-dalilnya pun ada gitu. Itu sih tadi. Jadi memang bid'ah ada yang haram berarti ada, tetapi ada juga yang diperbolehkan gitu. Siap, Mungkin siap. pendapatnya itu aja. Siap, siap. Ya betul, itu emang benar-benar populer ya. Ini masalah kalau tuh. Berarti masih ada 35 lain tadi ya. Wah, Tapi iya benar. iya, di sejauh ini rekor materi terbanyak masih ini sih. Berarti emang masalahnya lumayan, Lumayan. lumayan. Itu tadi juga ke contoh-contohnya udah ya. Contoh-contoh perbuatan Rasul masa lalu. Gil, tadi sampai mana Kang Kebelet? Jadi tadi tes. Halo. Iya, aman, 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 Jadi aman. tadi dibagi menjadi berapa Kang Hanif? Iya itu 5. Sama aja. Sama Ya, aja. bisa dibaca sendirilah. Ingat nggak tadi? Ingat. Tapi perlu diketahui ya, buku ini legal ya. Bisa Iya, download online dan legal. Di Play iya, Store juga ada. betul. Jadi UAS udah menggratiskan lah kasarnya gitu buat e-book gitu ya. Mau beli buku yang hard copy-nya juga murah kok. Ada yang murah. Betul. Jadi pertama tuh secara umumnya itu ada tidak hasanah, dalaha, dan mubah ya. Dolalah. Dalalah. Iya. Dolala. Nah, Surah itu hasanah, bertentangan dalaha itu dibagi lagi kan. Nah, itu dibagi lagi jadi 5. yup. Nah, maaf ya berarti ya, tadi coba tahu sempat bingung tadi ya bacanya karena seperti input ya. Ya, nanti netizen bisa download aja lah filenya kayak biasalah di deskripsi. Mantap di deskripsi. Di deskripsi. Gaya banget deskripsi. Gaya banget. Oke, udah Ya ini. bagian. Nah ini sampai mana Gil tadi? Nah ini yang contoh ya. Oh iya. Biar lebih paham lah. Oke. Nih tadi ada yang contoh yang makan biawak tuh kan. Ada contoh-contoh Rasul makan biawak bukan berarti mengharamkan gitu. Oh iya. Ya. Terus khawatir memberatkan umat. Yang kedua tuh yang sholat ke masjid. Saya dipikir-pikir benar juga gitu kalau misalnya Rasulullah tiap hari ke masjid, nanti umat zaman sekarang bisa menganggap bahwa ke masjid itu wajib gitu. Ya. Wajib banget ya terus. Ya, terus itu. Jadi hikmah dari perbuatan Rasul itu benar-benar. Ini ulama benar-benar jeli sih membaca ininya. Perbedaan ilmu semakin jelas. Betul. Jadi memang suatu keharusan bersandar kepada ulama terdahulu karena secara kehidupan mereka lebih dekat kepada Rasulullah, secara ilmu ribuan hadis hafiz Al-Quran itu. Iya, kita mah jauh.
Nah, ini gak nyampe ya Kang Keblet scroll sampai mana ini? Tambahan, tambahan. Yuk, halaman Oh, ini sekarang halaman 11 berarti ya gitu. Kok ya, halaman sebelum sih? halaman segitulah. Nah, ini yang mana sekarang Kang Keblet nih? Oke, oke, oke. Oh, ada tidak? Tidak. Nah, ini kayaknya Kang Andiles giliran baca sekarang ya. Nah, Oh gitu. sekarang agak bagus mic-nya netizen ya. Silakan disimak yang ini. Aku mah seorang petani, jadi aku mah tugasnya baca aja. Nah, ya itu dia. 30 Silakan. masalah populer tentang bid'ah halaman 40. Kalau di sini ya, di saya. Oke. Jika tidak dilakukan Rasulullah SAW, maka haram. Ini kutipan kalimat yang biasa kita dengar ya. Adakah kaidah ini? Nah, ini penjelasannya. Inilah yang dijadikan kaidah membuat orang mengharamkan yang tidak haram, membid'ahkan yang tidak bid'ah. Adakah kaidah seperti ini dalam ilmu usul fikih? Yang pertama, haram itu ada 3. 1, nahi, larangan atau kalimat langsung. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Berarti itu contoh larangan. Itu Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Terus nafi, larangan atau kalimat tidak langsung. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yaktab ba'dukum ba'du, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Ini Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12. Nah, yang ketiga kaidah haram yaitu wa'id, ancaman keras. Contoh, waman ghasyana falaisa minna, siapa yang menipu kami maka bukanlah bagian dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan at-tak atau perbuatan yang ditinggalkan atau yang tidak dilakukan Rasulullah SAW, tidak satupun ahli usul fikih menggolongkannya ke dalam kaidah haram. Nah, terus yang kedua, yang diperintahkan Rasulullah SAW lakukan, yang dilarang Rasulullah SAW tinggalkanlah. Ini berdasarkan ayat Quran surat Al-Hasyr ya, surat 59 ayat 7. Saya bacakan aja artinya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Tidak ada kaidah tambahan yang ditinggalkan Rasulullah SAW maka haram. Mungkin kita ulang lagi ya. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 7. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Tidak ada kaidah tambahan yang ditinggalkan Rasulullah SAW maka haram atau otomatis haram. Kemudian yang ketiga, yang aku perintahkan laksanakanlah, yang aku larang tinggalkanlah. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada kalimat tambahan, yang tidak aku lakukan haramkanlah. Ini pembahasannya udah diringkas ya sama Ustadz Abdul Somad. Yang keempat, ulama usul fikih mendefinisikan sunnah adalah definisi sunnah ya. Sunnah menurut para ahli usul fikih adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Rasulullah SAW layak dijadikan sebagai dalil hukum syar'i. Hanya ada 3. 1 qaul atau ucapan, 2 fi'il atau perbuatan, dan yang ketiga yaitu takrir yaitu ketetapan. Nah, ini tidak ada disebutkan at-tak, perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW, maka at-tak tidak termasuk dalil penetapan hukum syar'i. Nah, kelima, at-tark, perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW tidak selamanya mengandung makna larangan, tapi mengandung multi makna. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan, jika dalil itu mengandung
mengandung ihtimal. Ihtimal itu artinya banyak kemungkinan atau ketidakpastian, maka tidak layak dijadikan sebagai dalil. Keenam, atak, perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW itu adalah asal. Hukum asalnya tidak ada suatu perbuatan pun, sedangkan perbuatan itu datang belakangan. Maka atak tidak dapat disebut bisa menetapkan hukum haram, karena banyak sekali perkara mahdub atau anjuran dan perkara mubah atau boleh yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jika dikatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Rasulullah SAW itu mengandung hukum haram, maka terhentilah kehidupan kaum muslimin. Jalan keluarnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, maka itu halal. Apa yang ia haramkan, maka itu haram. Apa yang didiamkan atau tidak disebutkan, maka itu adalah kebaikan Allah. Maka terimalah kebaikannya. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa terhadap sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, yaitu Quran surat Maryam surat 19 ayat 64, yang artinya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Nah, ini ada komentar dari ulama. Yang pertama dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini. Disebutkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya, ia berkata, sanadnya sholih, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Nah, ini bisa referensinya ada di Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juz ke-13 halaman 266. Kemudian saya lanjutkan, ini menunjukkan bahwa yang tidak disebutkan Allah dan tidak dilakukan Rasulullah SAW bukan berarti mengandung makna haram, tapi mengandung makna boleh hingga ada dalil lain yang mengharamkannya. Dengan demikian, maka batalah kaidah at-tak, perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah SAW berarti mengandung makna haram. Nah, baca dan pikirkan baik-baik. Oleh sebab itu, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW, tapi dilakukan sahabat, dan Rasulullah SAW tidak melarangnya, bahkan memujinya. Nah, ini contoh-contoh yang Rasulullah tidak melarangnya, perbuatan dari para sahabat. Padahal Rasulullah tidak melakukannya. Ada beberapa perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, tidak pernah beliau ucapkan dan tidak pernah beliau ajarkan, tapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW membenarkannya. Di antaranya yang pertama yaitu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal pada sholat subuh, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amal yang paling engkau harapkan yang telah engkau amalkan dalam Islam. Karena aku mendengar suara gesekan sandalmu di depanku di dalam surga. Bilal menjawab, aku tidak pernah melakukan amal yang paling aku harapkan, hanya saja aku tidak pernah bersuci atau wudhu dalam satu saat di waktu malam atau siang, melainkan aku sholat dengan itu. Atau kita kenal dengan sholat sunat wudhu, ya, sholat yang telah ditetapkan bagiku. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, apakah Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat sunat setelah wudhu? Tentu tidak pernah, karena tidak ada hadis yang menyebut Rasulullah SAW pernah melakukan, mengucapkan, atau mengajarkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Jika demikian, maka sholat sunat setelah wudhu itu bid'ah, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Ini menunjukkan bahwa sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu itu bid'ah hasanah. Nah, ini perlu digarisbawahi dari perbuatan Bilal tadi. Ini menunjukkan bahwa sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu itu bagian dari bid'ah hasanah. Nah,
Jika ada yang mengatakan bahwa ini sunnah takririyah, memang benar, tapi ia menjadi sunnah takririyah setelah Rasulullah SAW membenarkannya. Sebelum Rasulullah SAW membenarkannya, ia tetaplah bid'ah. Amal yang dibuat-buat oleh Bilal, mengapa Bilal tidak merasa berat melakukannya? Mengapa Bilal tidak mengkonsultasikannya kepada Rasulullah SAW sebelum melakukannya? Andai Rasulullah SAW tidak bertanya kepada Bilal, tentulah Bilal melakukannya seumur hidupnya tanpa mengetahui apa pendapat Rasulullah SAW tentang sholat 2 rakaat setelah wudhu. Maka jelaslah bahwa sholat setelah wudhu itu bid'ah hasanah sebelum diakui Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan pengakuan Rasulullah SAW, maka ia berubah menjadi sunnah takririyah. Fahamilah dengan baik. Lanjut ya ini ya. Yo. Wah, banyak netizen. Minum dulu biar nggak serak. Siap. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW mengutus utusan sebanyak 10 orang. Mereka dipimpin Asim bin Thabit al-Ansori, kakek Asim bin Umar bin Khattab, ketika mereka berada di Al-Hadah, lokasi antara Asafan dan Mekah. Berita kedatangan mereka disampaikan ke satu kawasan dari Huzail bernama Bani Lihyan. Lalu dipersiapkan untuk menghadapi mereka hampir 100 orang pemanah. Pasukan musuh mengikuti jejak pasukan kaum muslimin hingga pasukan musuh mendapati makanan pasukan kaum muslimin, yaitu kurma di tempat yang mereka diam. Pasukan musuh berkata, ini kurma Yatsrib atau kurma dari Madinah. Pasukan musuh terus mengikuti jejak pasukan kaum muslimin. Ketika Asim dan para sahabatnya merasa bahwa mereka diikuti, mereka pun singgah di suatu tempat. Pasukan musuh mengelilingi mereka dan berkata, turunlah kalian, serahkanlah diri kalian, bagian kalian perjanjian. Nah, bagian kalian perjanjian. Kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Asim bin Thabit berkata, wahai sahabat, aku tidak akan turun ke dalam perlindungan orang kafir. Ya Allah, beritahukan nabimu tentang kami. Pasukan musuh memanah pasukan kaum muslimin. Mereka berhasil membunuh Asim. 3 orang turun berdasarkan perjanjian. Di antara mereka adalah Khubaib, Zaid bin Ad-Datinah, dan seorang laki-laki. Ketika pasukan musuh dapat menguasai mereka, pasukan musuh melepaskan tali busur panah mereka dan mengikat pasukan kaum muslimin. Laki-laki yang ketiga itu berkata, demi Allah, inilah tiupan pertama aku tidak akan bersama dengan kamu. Sesungguhnya aku suri tauladan bagi mereka. Yang ia maksudkan adalah dalam hal pembunuhan. Pasukan musuh terus menyeret dan mengajakinya, tetapi ia tetap menolak untuk ikut bersama mereka. Lalu Khubaib dan Zaid bin Ad-Datinah dibawa hingga pasukan musuh menjual mereka berdua setelah perang Badar. Bani Al-Harith bin Amir bin Naufal membeli Khubaib. Khubaib adalah orang yang membunuh Al-Harith bin Amir pada perang Badar. Khubaib menetap di negeri mereka sebagai tawanan hingga mereka berkumpul untuk membunuhnya. Khubaib meminjau Khubaib meminjam pisau silet kepada salah seorang perempuan dari anak perempuan Al-Harith. Perempuan itu meminjamkannya. Perempuan itu memiliki seorang anak laki-laki. Ketika perempuan itu lengah, anak laki-lakinya datang kepada Khubaib. Perempuan itu mendapati anak laki-lakinya berada di atas pangkuan Khubaib, sedangkan pisau silet berada di tangan Khubaib. Perempuan itu berkata, aku sangat terkejut. Khubaib menyadari hal itu. Dia berkata, apakah engkau khawatir akan aku membunuhnya? Aku tidak mungkin melakukan itu. Perempuan itu berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan selain Khubaib. Demi Allah, suatu hari aku dapati Khubaib memakan setangkai anggur di tangannya, padahal ia terikat dengan besi. Sedangkan di Mekah tidak ada buah-buahan. Itulah adalah rezeki yang diberikan Allah kepada Khubaib. Ketika pasukan musuh membawa Khubaib keluar untuk dibunuh di tanah halal, luar tanah haram, Khubaib berkata kepada mereka, biarkanlah aku melaksanakan sholat 2 rakaat.
Mereka pun membiarkannya, lalu Khubayb melaksanakan sholat 2 rakaat. Khubayb berkata, demi Allah, andai kalian tidak menyangka bahwa aku berkeluh kesah, pastilah aku tambah jumlah rakaatnya. Kemudian Khubayb berkata, ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka segera, jangan sisakan seorang pun dari mereka. Kemudian Khubayb bersyair, aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai muslim. Di sisi apapun, bagi Allah kematian itu semua pada Tuhan yang satu jika ia berkehendak. Allah memberikan berkah pada setiap bagian tubuh yang terputus. Lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Tharis tegak berdiri membunuh Khubayb. Khubayb adalah orang pertama yang mensunahkan sholat sunat bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW tidak mengajarkan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu akan dibunuh, sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat ini murni inisiatif dari Khubayb. Maka Khubayb melakukan perbuatan yang tidak dilakukan, diucapkan, dan tidak diajarkan Rasulullah SAW. Masuk kategori bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW, diakui beliau, barulah ia menjadi sunat takririyah atau sunat yang ditetapkan atau ketetapan. Selanjutnya dilanjutkan Ustaz Hanif ya. Oh, bisa mau sok aja. Lanjut sama yang tadi. Siap. Udah berbunyi. Ya mungkin tadi ditahan dulu tadi di bahasan yang sampai itu. Berarti tadi itu dibahas tentang apa sih at-tark tadi itu ya? Ya. Betul. Nah itu kurang lebih pretelan usul fikihnya lah gitu. Jadi penting usul fikih itu untuk memaknai suatu hadis dan dalil gitu ya. Dilihat dari Qur'annya, sunnahnya, ijma'nya, al-urfnya ya gitu-gitunya lah gitu ya. Sehingga dengan usul fikih itu bisa dimaknai suatu dalil. Terus tadi lanjut ke contoh yang dengan para sahabat ini tuh ya, subbabnya ya tadi tuh. Iya. Iya, jadi pas Rasul masih hidup berarti ya? Ya, masih hidup. Iya, masih hidup berarti. Nah, itu. Tapi perbuatan itu tidak pernah diperintahkan, diucapkan, dan dicontohkan. Nah, iya. Dan tidak diharamkan juga ya? Itu murni perbuatan sahabat aja gitu. Siap. Tadi udah 2 kasus berarti ya. Yang pertama tuh Bilal, yang kedua yang Khubayb. Baik. Oke. Jadi sekarang subbabnya masih yang sahabat ya, sahabat Rasul sebenarnya. Ya, sahabat Rasul. Contoh perbuatan. Nah, itu dia. Nah, sekarang Kang Kebelet, saya baca dari layar jadi tolong rada konsisten gitu ya. Siap. Oke, Tadi ada gangguan selanjutnya. dikit, ampun. Oh iya, siap. Selanjutnya itu membaca surat Al-Ikhlas sebelum surat lain. Dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki menjadi imam orang-orang Ansor dalam sholat di Masjid Quba. Setiap kali membawa surat, ia awali dengan membaca surat Al-Ikhlas. Oh, ini kayak orang Indonesia ya. Ini biar pendek. Ayo sehingga selesai. Kemudian ia membaca surat lain. Ia terus melakukan itu dalam setiap rakaat. Sahabat-sahabatnya berbicara kepadanya. Mereka berkata, engkau mengawali bacaan dengan surat Al-Ikhlas, kemudian engkau merasa itu tidak cukup, lalu engkau baca surat lain. Engkau baca surat Al-Ikhlas atau jangan engkau baca dan cukup baca surat lain saja. Lalu ia menjawab, saya tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. Jika kalian suka saya menjadi imam bagi kalian, saya akan melakukannya. Jika kalian tidak suka, saya akan meninggalkan kalian. Dalam pandangan mereka, ia adalah orang yang paling utama di antara mereka. Mereka tidak suka jika orang lain yang menjadi imam. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka menceritakan peristiwa itu. Rasulullah SAW bertanya, wahai fulan, apa yang mencegahmu untuk melakukan saran sahabat-sahabatmu? Apa yang membuatmu terus membaca surat Al-Ikhlas? Ia menjawab, sesungguhnya saya sangat suka surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW berkata, cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga. Oh, hadis riwayat Al-Bukhari.
Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan dan mengajarkan membaca surat Al-Ikhlas sebelum sholat lain. Ini murni ijtihad sahabat tersebut. Mengapa ketika melakukannya ia tidak khawatir sedikit pun terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah karena ia yakin bahwa perbuatan itu bid'ah hasanah. Oh, ini luar biasa ya. Ya. Iya, dapatnya surga dapatnya. Tapi ini karena kecintaan sama surat Al-Ikhlas ya, bukan karena ayatnya pendek. Nah, Ini lalu jadi ini apa ya? Surat favorit juga kayaknya di kalangan umum. iya. Dan Ternyata semoga ada dalilnya juga kan. iya ada. Ada. Cuman poinnya tuh mencintai surat Al-Ikhlasnya gitu, bukan Oh, mencintai ya. ya Bukan bukan karena sedih. pendek ya. Iya itu dia. Ya biasalah iman lemah. Gimana? Aduh, astagfirullah. Oke, ini selanjutnya ini masih terkait surat Al-Ikhlas kayaknya nih ini menutup bacaan. Kalau tadi mengawali ini menutup bacaan dengan surat Al-Ikhlas. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang laki-laki dalam satu pasukan perang. Ia menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya dalam salat mereka. Ia selalu menutup bacaan ayat dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tanyakanlah kepadanya mengapa ia melakukan itu. Ia menjawab, karena Al-Ikhlas adalah sifat Allah yang Maha Pengasih. Saya suka membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beritahulah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, ini sama kayak yang tadi lah, ini penutup gitu ya. Jadi ingat taraweh itu. Pasti ditutup dengan Al-Ikhlas gitu ya. Dan Allah mencintainya. Benar. Oh iya. Ya kalau Iya. di saya gitu. Di saya juga gitu kan. Iya. Ya Dan sih. ini hadisnya Bukhari Muslim loh hadis. Wah, Oh sahih berarti ini kan. ya kredibilitasnya udah paling tinggi Itu ini mah. tapi ada juga ya satu rakaat tiga ayat. Wah, mantap. Oh. Mantap. Ya, gimana Kang Kebelet? Aduh, gak kedengeran tadi. Halo. Yo, Ata. Dia ada juga yang satu rakaat tuh dia baca 3 sekaligus Iya. sampai Anas kan. Termasuk gak itu? Oh, itu witir kali yang di akhir. Enggak. Oh, itu saya kurang tahu sih. Mungkin dia juga mencintai surat Al-Ikhlas mungkin ya. Mencintai ya. Masuk ya. Mungkin. Saya kurang tahu itu. Oke, ini lanjut kayaknya nih masih Al-Ikhlas juga nih, menarik nih. Surat Al-Ikhlas nih ya. Ini selanjutnya adalah Qatadah bin An-Nu'man, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sepanjang malam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya seorang laki-laki mendengar ada orang membaca surat Al-Ikhlas. Ia mengulang-ulangi bacaannya. Pada waktu subuh, ia datang menghadap Rasulullah SAW, menyebutkan peristiwa itu, seakan-akan orang itu membicarakannya. Rasulullah SAW berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tentang nama orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini orangnya nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Qatadah bin An-Nu'man membaca surat Al-Ikhlas sepanjang malam. Peristiwa itu disebutkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, demi jiwaku berada di tangannya, surat Al-Ikhlas itu sama dengan setengah atau sepertiga Al-Quran, hadis riwayat Ahmad. Nah, itu contoh ketiga surat Al-Ikhlas berarti ya, sepanjang malam. Dan Berarti lagi kita baca 3 kali udah hatam ya tadi ya. Iya itu. Itu trik biasanya ya. Itu tuh. Ya, orang-orang zaman sekarang tuh cerdas gitu ya. Cerdas ya. Mencari celahnya cerdas. Mencari celah. Aduh. Oke, itu dan keutamaannya juga luar biasa tadi ya. Setara dengan sepertiga malam. Jadi jangan diremehkan ya karena dia melaksanakan sesuatu yang tidak diperintahkan Rasul. Naon Al-Ikhlas gak ada dalil. Ada dalil. Ya, jangan menjudge seperti itu ya. Tergantung niat juga ya Kang Hanif ya. Ya. Oh iya, Kalau mereka kan niatnya tadi karena pendek,
Iya, ya itu harus dipertanyakan lagi ya. Kalau niatnya karena pendek, mending surat Al-Kausar saran saya sih. Tapi saya pernah itu loh, Kang. Tapi pembacaan Al-Ikhlas tuh seringkali apa ya? Orang-orang tuh seringkali salah gitu. Walaupun pendek ya. Saya pernah dengar juga. Jadi Oh, pengejaannya kayak gitu ya. Kadang suka salah juga. Walaupun itu surat yang sering dibaca ya. oh iya iya itu, Justru karena baca jadi terbiasa salah. iya itu diperbaiki di tahsin tajwid nanti ya. Betul. Iya. Ini mau lanjut nih. Ya kita langsung ke tahsin. Oh salah ya. Ini kita tamatin buku dulu Kang Kebelet ya. Jangan kebelet gitu dong, santai satu-satu. Nih kita lanjut bacaan Satu lagi paling iftitah. ya, satu lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Bacaan iftitah dibuat-buat oleh sahabat. Dari Ibnu Umar, ia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, seorang laki-laki dari suatu kaum mengucapkan, oh ini doa iftitahnya kayak gini nih, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah ini doa iftitah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat anu dan anu? Laki-laki itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, saya kagum dengan bacaan itu, pintu-pintu langit dibukakan karena doa itu. Abdullah bin Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa itu sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakannya. Hadis riwayat Muslim. Oh, ini ternyata nih asbabul wurud doa iftitah zaman sekarang, yang salah satunya ya. Allahu Akbar kabiro. Dan itu lagi-lagi tadi hadis riwayat Muslim, hadis dengan kredibilitas tinggi itu menjelaskan keutamaannya itu sampai membuka pintu-pintu langit. Wah, itu luar biasa berarti. Padahal Rasulullah belum mencontohkannya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu berarti ya. Lalu ada doa buatan sahabat dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki mengucapkan, oh ini doanya nih, Allahumma inni as'aluka, dan seterusnya itu Arab gundul ya. Rasulullah SAW berkata, engkau tidak telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Apabila berdoa dengan doa itu, maka dikabulkan. Jika diminta, maka diberi. Hadis riwayat Ahmad. Oh ini tentang doa buatan sahabat ya. Jadi kalau zaman sekarang kita bilang doa itu bid'ah, jangan seperti itulah gitu ya. Rada kalem bre gitunya. ini Kang Kabelet lanjut dulu ini. Kayaknya cukup ya. Gimana ini? Ini tentang contoh-contohnya berapa lagi? Doa tambahan pada bacaan ruku, terus apa lagi? Bacaan ruqyah. Berarti dua sampai itu ya? Nah itu sampai ruqyah berarti ya? Oke. Oke. Jadi di ruqyah di ujungnya nih. Doa, oh ini tentang doa tambahan pada bacaan sesudah ruku. Oke, dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraki, ia berkata, suatu hari kami melaksanakan sholat di belakang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku dan mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah. Seorang laki-laki yang berada di belakangnya mengucapkan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat, beliau bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Laki-laki itu menjawab, saya. Rasulullah SAW berkata, aku melihat 30 sekian, 3 sampai 9 malaikat segera mendatanginya. Mereka berlomba siapa di antara mereka yang menuliskannya pertama kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lagi-lagi ini keutamaan yang luar biasa gitu ya. Tapi BTW itu orang yang baca tegang nggak ya gitu? Saya ya Rasul gitu, bisi-bisi di kumur. Neraka itu bisi gitu kan. Tapi ternyata akhlak mulia Rasul benar-benar iya, karena Rasul mendapat wahyu gitu ya. Dan ternyata luar biasa. Saya mengajarkan gitu ya. Kenapa kamu baca itu? Neraka. Iya. Rasulullah nggak gitu ya. Luar biasa. Nah ini kayaknya terakhir nih bacaan ruqyah buatan sahabat. Oh, ini sahabat Rasul yang buat ya. Jadi dari Kharijah bin As-Salat
At-Tamimi dari pamannya, ia berkata, kami datang dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mendatangi suatu kawasan dari kawasan Arab. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah diberitahu bahwa kalian datang dari sisi laki-laki itu, Nabi Muhammad SAW, membawa kebaikan. Apakah kalian memiliki obat atau ruqyah? Ada orang gila terikat di tempat kami. Kami jawab, iya. Mereka pun datang membawa orang gila yang terikat itu. Lalu saya bacakan surat Al-Fatihah 3 hari pagi dan petang. Setiap kali selesai membaca surat Al-Fatihah, saya kumpulkan air liur saya, kemudian saya tiupkan. Seakan-akan orang gila itu sadar dari ikatannya. Mereka memberi upah kepada saya. Saya jawab tidak, sampai saya menyatakan hukumnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti belum diterima nih upah nih. Lalu Rasulullah SAW berkata, makanlah demi usiaku. Tidak benar orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil. Sungguh engkau telah makan dari hasil ruqyah yang hak, yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim. Syekh Nasruddin Al-Albani berkata, ini hadisnya hadis sahih. Nah, itu dia tuh. Jadi tadi Alhamdulillah. doa ruqyahnya tuh pakai Al-Fatihah gitu ya. Fatihah. Nah, Ya, dan itu katanya kata Sadaqallahul Rasul azim. ruqyah yang hak gitu ya. Bukan jampe-jampe dukun itu ya. Siap. Oke. Ini baru 20 halaman dari bab bid'ah udah sangat mencerahkan ya. Masih ada setengahnya lagi buat Masih banyak, masih masih panjang. banyak. Ini semakin mencerahkan pikiran kita tentang pretelan-pretelan bid'ah ini gitu ya. Oke. Mungkin itu bisa dipakai di part 2 ntar ya. Sisanya. Ya. Oke, karena sekarang udah 10:30 gitu ya. Ya, betul. Dan tapi nanti teman-teman bisa download file aja yang di deskripsi karena itu full bab 2 ya. Jadi nanti bisa baca duluan gitu atau apa sebelum ngadain bahas buku gitu ya. Nah, oke, paling segitu. Ini udah cukup nih, nggak ada tanggapan apa-apa lagi. Dari saya cukup Cukup sih, kayaknya sudah jelas. Oke. Iya, cukup, ini udah sangat jelas ya. Ini bukunya cukup menarik ya, simple, detail, lengkap, dan bisa dalilnya lengkap, pendapat ulamanya banyak, dan untuk awam kayak kita cukup bisa dipahami gitu ya. Ya. Oke, siap. Nah, mungkin untuk sekarang segitu dulu ya. Buat yang belum paham, ya silakan baca lagi. Buat bahasan minggu depan juga ada baiknya baca dulu lah biar gak terlalu ngeblank gitu ya. Nah, mungkin karena udah gak ada tanggapan lagi dari Kang Kabelat dan Kang Angeles Kustadi Sentosa Petani Sosial Media. Nah, siap. Oke, kita cukupkan. Jangan lupa like juga ya. Like, komen, subscribe di bawah. Subscribe. Komen-komen di bawah juga boleh ya. Barangkali ada yang mau join bahas buku. Karena kita capek baca banyak ya. Oke. Ya, Sebenarnya segitu. bukan bahas ya, kayaknya sih baca buku ya. Iya, baca. Bahas-bahasnya dikit-dikit lah. dikit-dikit itu. Bahasnya tuh lebih ke react sebenarnya, mereaksi relate ya sih gitu. Apa sih? Ya, which is relate lah gitu. Kasih feedback lah. Iya, feedback itu. Ya seenggaknya dengan feedback itu bisa membuat lebih paham selain membaca doang. Oke, paling segitu ya. Sampai jumpa di part 2. Insya Allah minggu depan. Kalau nggak ada podcast gitu ya. Kalau nggak ada podcast, ini program cadangan bahas buku. Jadi yaudah, sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya. Thank you. Iya, stop recording. Ayo.